Oke guys, statistika kalian gimana? Kami melihat video. Video apa? Coba aku lihat. Luar biasa kan? 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 말 속에서 바라던 곳에 닿을 그날을 Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu dasar matematika dalam statistik. Fokus pada bab ini akan ada pada pembahasan dua konsep matematika, yaitu operasi penjumlahan dengan notasi sigma dan juga pembulatan angka. Adapun peran dari notasi sigma yang sangat signifikan memungkinkan kita untuk merepresentasikan penjumlahan dari serangkaian nilai secara ringkas dan juga efisien. Operasi penjumlahan. 1. Penjumlahan dilambangkan dengan huruf Yunani, yaitu sigma, dan yang kedua, sigma artinya adalah jumlah dari menurut Blalock 1960. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus umum dari penjumlahan menggunakan sigma. Dapat kita lihat rumusnya, n sigma i sama dengan 1 xi sama dengan x1 ditambah x2 ditambah titik-titik dan ditambah xn. Adapun keterangan dari rumus yang tadi adalah sigma sama dengan jumlah dari atau penjumlahannya, xi sama dengan bilangan ke i adalah batas bawah, dan n adalah batas atas. Catatan pentingnya adalah jika sigma tanpa batas atas dan batas bawah, itu berarti penjumlahannya dilakukan dari awal hingga akhir dari data yang ada. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang konsep penjumlahan sigma, saya akan memberikan atau menjelaskan satu contoh penggunaan sigma. Kita dapat lihat yang ada di layar bahwa seorang tenaga didik menilai ujian dalam 5 kategori. X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 14, X3 sama dengan 18, X4 sama dengan 12, dan X5 sama dengan 17. Nah, untuk melakukan penyelesaian soal tersebut, kita dapat langsung mengaplikasikan rumus umum sigma tersebut. Nah, seperti rumus yang tadi, bahwasannya n sigma i sama dengan 1 xi itu adalah rumus umum daripada sigma. Lalu kita akan mengubah n-nya menjadi 5 dan i-nya menjadi 1. Itu artinya bahwa n atau batas akhir atau batas atasnya adalah 5 dan juga i-nya atau batas bawahnya adalah 1. Nah, karena n-nya sama dengan 5, itu artinya kita harus memasukkan kelima data dari soal tersebut. Kita dapat mengganti x1 sama dengan 20, x2 sama dengan 14, x3 sama dengan 18, x4 sama dengan 12, dan x5 sama dengan 17. Kemudian kita akan menjumlahkan kelima bilangan tersebut dan kita menemukan bahwa hasilnya adalah 81. Itu artinya sigma atau jumlah dari kelima data tersebut adalah 81. Nah, itu adalah cara untuk mengerjakan penjumlahan dengan menggunakan sigma. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 cara pengerjaan penjumlahan dengan sigma. Yang pertama itu ada penggunaan sigma dalam penjumlahan yang melibatkan perkalian dengan angka sama besar atau konstanta. Yang kedua, ada penggunaan sigma dalam penjumlahan serangkaian bilangan-bilangan yang mewakili variabel. Dan yang ketiga, ada penggunaan sigma dalam operasi bilangan dua variabel. Nah, untuk rumusnya kita dapat lihat pada kotak yang berwarna hitam. Untuk penggunaan yang pertama, kita melihat rumusnya n sigma i sama dengan 1 k kali xi atau k n sigma i sama dengan 1 xi. Untuk penggunaan kedua, rumusnya adalah n sigma i sama dengan 1 kali k atau n kali k. Nah, untuk yang penggunaan ketiga, kita lihat rumusnya n sigma i sama dengan 1 xi
kurang dari YI sama dengan N, sigma I sama dengan 1, XI kurang dari sigma N, I sama dengan 1, YI. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh tentang aturan dan pembulatan angka. Aturan yang pertama, jika angka yang pertama dihilangkan kurang dari 5, maka angka sebelumnya. Baik, perkenalkan nama saya Febri Gantina Putri, NIM 2405171017. Di sini saya selaku pemateri akan menjelaskan tentang penyusunan data secara sistematis. Penyusunan data secara sistematis terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan wilayah, dan yang ketiga berdasarkan keadaan atau frekuensi. Yang pertama, berdasarkan waktu. Artinya, penyusunan data yang dilakukan dengan menggunakan waktu sebagai dasar utamanya. Di sini, saya memberikan contoh yaitu produksi padi di Tapanuli Utara dari tahun 2010 sampai 2015. Yang kedua, berdasarkan wilayah. Artinya, suatu wilayah atau suatu daerah menjadi faktor terpenting untuk menyusun data. Di sini saya memberikan contoh seperti data luas 6 negara di Asia Timur. Dan yang ketiga berdasarkan keadaan atau frekuensi. Artinya menyusun data berdasarkan kondisi nyata, seperti panjang, berat, atau metode lainnya berdasarkan frekuensi peristiwa pada tempat dan waktu tertentu. Di sini saya memberikan contoh seperti keuntungan rajutan di Solo tahun 2013. Oke, baik teman-teman, mari kita lanjut materinya. Yaitu saya akan membawakan materi tentang komponen tabel distribusi frekuensi dan bagaimana penyusunannya. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi yang baik diperlukan 6 komponen. Nah, apa aja 6 komponen itu? Yang pertama ada kelas, kemudian ada tepi kelas, ketiga interval kelas, batas kelas, nilai tengah kelas, dan yang terakhir ada frekuensi kelas. Oke teman-teman, mari kita bahas satu persatu apa itu kelas. Nah, kelas merupakan kelompok nilai yang dikelompokkan berdasarkan rentang tertentu. Penentuan jumlah kelas biasanya dilakukan dengan menggunakan rumus ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, jadi teman-teman, K itu merupakan jumlah kelasnya dan N itu jumlah datanya. Jumlah kelas itu harus dipilih dengan hati-hati teman-teman, agar tidak terlalu banyak sehingga menyebabkan kehilangan suatu informasi, atau terlalu sedikit juga yang menyebabkan data menjadi terlalu umum teman-teman. Kemudian ada batas kelas. Nah, batas kelas ini menentukan rentang nilai yang termasuk dalam suatu kelas. Nah, jadi batas kelas ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu batas bawah kelas dan batas atas kelas. Nah, batas bawah kelas itu nilai terkecil yang termasuk di dalam kelas tersebut. Dan batas atas kelas itu sebaliknya, yaitu nilai terbesar yang termasuk dalam kelas. Oke. Batas kelas itu harus ditentukan dengan konsisten sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau bahasa lainnya itu overlap antara kelas 1 dengan kelas lainnya teman-teman. Nah, kemudian ada tepi kelas. Nah, tepi kelas itu apa? Tepi kelas itu merupakan batas yang lebih akurat untuk setiap kelas dengan mempertimbangkan nilai di antara kelas-kelas. Nah, terdapat 2 jenis teman-teman. Yang pertama ada tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Nah, apa itu tepi bawah kelas? Tepi bawah kelas itu diperoleh dari batas bawah kelas dan dikurangi setengah satuan data terkecil. Nah, kalau tepi atas kelas itu diperoleh dari batas atas kelas ditambah setengah satuan dari data terkecil. Oke. Kemudian ada nilai tengah kelas. Nah, nilai tengah kelas itu adalah titik tengah antara batas bawah dan batas atas kelas.
Nah, jadi menggunakan rumus yaitu nilai tengah sama dengan nilai bawah ditambah nilai atas per 2. Nilai ini berguna dalam analisis statistik seperti perhitungan rata-rata. Oke, selanjutnya ada interval kelas dan ada rumusnya juga teman-teman. Nah, interval kelas ini kita lambangkan dengan C. Nah, interval itu adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah suatu kelas. Nah, kita masuk ke rumusnya teman-teman, yaitu C. C sama dengan X max dikurang X min per K. X max itu nilai data terbesarnya dan X min itu nilai data terkecil. Nah, kalau K itu sudah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu kelas. Jadi K itu adalah jumlah kelas. Nah, interval kelas itu harus dibuat sama untuk seluruh kelasnya agar pendistribusian datanya dapat dibandingkan dengan mudah, teman-teman. Nah, kemudian lanjut ada frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah jumlah data yang termasuk dalam suatu kelas. Frekuensi ini membantu dalam memahami pola distribusi data, seperti kecenderungan data terdistribusi normal atau tidak. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu syarat-syarat tabel distribusi frekuensi. Agar tabel distribusi frekuensi efektif, kita harus memenuhi beberapa persyaratan. Di sini ada 6 persyaratannya ya teman-teman. Nah, masuk ke poin yang pertama, yaitu memiliki judul dan keterangan yang jelas agar mudah dipahami tentunya. Nah, tabel distribusi frekuensi harus memiliki judul yang menggambarkan isi tabel dengan jelas. Selain itu, setiap kolom dan baris harus diberi keterangan yang mudah dipahami oleh pembaca. Misalnya, jika tabel menampilkan data tentang berat badan siswa, judulnya bisa kita buat distribusi frekuensi berat badan siswa kelas 10 dengan kolom yang diberi label seperti interval berat badan, disebut kilogram. Nah, seperti itu teman-teman. Kejelasan ini penting untuk apa? Agar pembaca dapat langsung memahami isi tabel tanpa kebingungan dan keliru teman-teman. Nah, yang kedua, ada data dikategorikan dengan sistematis tanpa adanya tumpang tindih antara kelas. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya setiap kelas dalam tabel harus disusun secara sistematis dan terstruktur agar tidak ada data yang masuk ke lebih dari satu kelas. Nah, misalnya itu, jika kita membuat sebuah interval, contohnya 30 sampai 39, 40 sampai 49, dan 50 sampai 59. Nah, maka data ke-40 harus masuk ke kelas 40 sampai 49, bukan ke 30 sampai 39. Nah, dengan demikian tidak ada kebingungan dalam pengelompokan data. Nah, kemudian ada syarat yang ketiga. Kelas harus dibuat dengan interval yang sama untuk memudahkan analisis. Nah, interval kelas yang seragam itu memudahkan kita dalam interpretasi serta memperhitungkan statistik seperti mean, median, dan modus. Jika intervalnya bervariasi, misalnya ada kelas dengan masing-masing rentang 5 angka dan ada yang 10 angka, maka analisis menjadi lebih rumit, bukan? Nah, misalnya jika menggunakan interval 10, maka kelas bisa dibuat seperti 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39, dan seterusnya. Sehingga lebih mudah dibaca dan untuk dianalisis. Nah, ada poin yang berikutnya, tidak boleh ada kelas yang saling bertindih atau overlap. Setiap data harus masuk ke satu kelas tertentu tanpa ada kemungkinan masuk ke dua kelas sekaligus. Misalnya jika kita membuat interval 30 sampai 40 dan 40 sampai 50,
maka nilai 40 bisa dimasukkan ke dua kelas sekaligus. Nah, itu menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelompokan datanya. Nah, oleh karena itu lebih baik kita menggunakan batas kelas seperti 30 sampai 49, 40 sampai 49, 50 sampai 59 dan seterusnya. Nah, kemudian ada poin yang berikutnya, menghindari kelas yang tidak seragam atau terlalu lebar. Nah, kelas yang terlalu lebar itu maksudnya dapat membuat distribusi data itu menjadi kurang informatif. Kenapa? Karena kehilangan detail yang diperlukan. Sebaliknya, kelas yang terlalu sempit bisa membuat data tampak terlalu terpecah sehingga sulit untuk dianalisis secara umum. Pemilihan lebar interval ini harus kita pertimbangkan dengan baik tentunya, dengan jumlah data yang tersedia dan tujuannya analisis, teman-teman. Oke, kemudian tidak boleh ada kelas yang terbuka. Misalnya itu kelas-kelas di atas 50. Kelas yang di atas 50 ataupun kurang dari 10. Nah, data itu menyebabkan hilangnya informasi detail dalam suatu analisis. Nah, hal ini membuat sulit untuk melakukan perhitungan statistik yang akurat, sehingga menentukan rata-ratanya atau mediannya menjadi kurang akurat, teman-teman. Nah, jadi oleh karena itu semua kelas harus memilih batas kelas yang sama. Contohnya itu seperti yang tadi 50 sampai 59 daripada harus di atas 50. Sehingga setiap nilai memiliki tempat yang pasti di dalam tabel, teman-teman. Oke. Dan syarat yang terakhir, sumber data harus dicantumkan untuk meningkatkan validitas hasil. Dengan memenuhi keenam syarat ini, kita dapat membuat tabel distribusi yang jauh lebih efektif dalam menyajikan dan menganalisis data secara sistematis. Halo semuanya, nama saya Brema Diwarigias. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kuantitatif numerikal. Distribusi frekuensi numerikal adalah suatu distribusi frekuensi yang berdasarkan kepada data-data berkelanjutan, yaitu serangkaian angka atau numerik tertentu. Contoh pertama, berikut disajikan data berat badan 40 siswa SD yang mengikuti olimpiade tingkat kabupaten. Bisa dilihat dalam tabel tersebut, ada 40 data dari siswa tersebut. Langkah pertama, N sama dengan 40. N adalah jumlah data yang ada dalam tabel. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah log 40 sama dengan 6,3 dibulatkan menjadi 6. Langkah kedua, C sama dengan XN kurang X1 per K sama dengan 39 kurang 20 per 6 sama dengan 3,1 dan dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya adalah langkah ketiga, data kelas berdasarkan hitungan jumlah kelas dan interval kelas, di mana semua data yang di atas akan dikelompokkan dalam kelas masing-masing, mulai dari kecil hingga yang terbesar. Langkah keempat, menentukan frekuensi kelas yang dapat dilakukan melalui hitungan turus. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu turus dalam distribusi frekuensi adalah cara penulisan frekuensi menggunakan garis lurus dan garis miring. Turus biasanya digunakan dalam penyajian data berbentuk tabel frekuensi. Setelah dilakukannya perhitungan turus, maka tabel data frekuensi dapat disajikan tanpa menyertakan baris turus sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Menunjukkan presentasi dari total data yang termasuk dalam setiap kelas. Seperti rumus yang ada di dalam gambar, frekuensi relatif sama dengan frekuensi kelas per total frekuensi kali 100%. Jadi contoh soalnya seperti yang ada di dalam gambar. Cara pengerjaannya adalah langkah pertama, frekuensi kumulatif dihitung dengan menjumlahkan frekuensi secara berurutan. Seperti teman-teman lihat, kami telah menjumlahkan semua frekuensi dari atas sampai bawah.
Langkah kedua, hitung frekuensi kumulatif relatif. Frekuensi kumulatif relatif diperoleh dengan membagi setiap frekuensi kumulatif dengan total jumlah data 50. Jadi semua jumlah frekuensi yang sudah dijumlahkan secara berurutan akan dibagi dengan 50 dan dikali 100 dan hasilnya akan menjadi persen. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Nokfira Boni. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yang ada di bab 3, yaitu grafik distribusi frekuensi. Nah, grafik distribusi frekuensi ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk gambar agar lebih mudah untuk kita pahami. Ada 3 grafik utama di dalamnya. Yang pertama ada histogram, yang kedua ada poligon frekuensi, dan yang ketiga ada ogif. Pertama kita akan bahas histogram. Histogram adalah grafik batang yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kelompok atau interval. Setiap batang menunjukkan jumlah atau frekuensi dari suatu data. Pada histogram kita punya 2 sumbu utama di dalamnya. Yang pertama ada sumbu X. Sumbu X ini menunjukkan kelas interval atau kelompok data. Misalnya, kita punya data tinggi badan siswa, maka sumbu X yang berisi rentang seperti 140 sampai 150 cm, 150 sampai 160 cm, dan seterusnya. Yang kedua ada sumbu Y. Sumbu Y menunjukkan frekuensi. Jadi, jumlah data yang masuk dalam setiap kelas interval tadi, semakin tinggi batang pada histogramnya, berarti semakin banyak data dalam interval tersebut. Histogram sangat berguna untuk melihat bagaimana data tersebar dalam suatu kelompok. Selanjutnya yaitu ada poligon frekuensi. Poligon frekuensi ini yaitu adalah grafik garis yang menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas interval. Grafik ini membantu kita melihat pola distribusi data dengan lebih jelas dibandingkan dengan histogram. Biasanya poligon frekuensi digunakan bersamaan dengan histogram untuk memberikan gambaran yang lebih detail tentang suatu data. Yang terakhir adalah ogif. Ogif adalah grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif, yaitu jumlah frekuensi yang harus bertambah dari kelas sebelumnya. Grafik ini sangat berguna ketika kita ingin mengetahui jumlah total data yang berada di bawah atau di atas nilai tertentu. Misalnya, kita ingin tahu berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan di bawah 160 cm. Nah, ogif bisa membantu kita untuk menjawab. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi dan grafik. Grafik distribusi frekuensi digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk gambar agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, grafik distribusi frekuensi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada histogram, yang kedua ada poligon frekuensi, dan yang ketiga ada ogif. Yang pertama ada histogram. Histogram yaitu grafik batang yang digunakan untuk menampilkan distribusi data berdasarkan kelas-kelas interval. Nah, di dalam histogram yaitu memiliki 2 sumbu. Yang pertama ada sumbu X dan kedua ada sumbu Y. Sumbu X menunjukkan kelompok data, misalnya rentang angka, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah data dalam setiap kelompok. Ini digunakan untuk melihat pola distribusi data dengan lebih jelas lagi. Yang kedua ada poligon frekuensi. Poligon frekuensi menggunakan titik-titik yang menghubungkan nilai tengah di setiap kelas interval, membantu dalam melihat pola distribusi data dengan lebih jelas lagi dibanding dengan histogram. Kalau histogram tadi diagram batang, kalau poligon frekuensi ini dia diagram garis. Nah, yang terakhir ada ogif. Ogif yaitu grafik yang menggambarkan frekuensi kumulatif. Setelah tadi saya sudah menjelaskan pengertian dari grafik distribusi frekuensi dan jenis-jenisnya, di sini saya punya contoh soal. Saya memiliki data, yaitu nilai ujian semester mahasiswa dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kalian bisa lihat sendiri datanya. Nah, pertanyaannya yang pertama, buatlah histogram berdasarkan data di atas. Yang kedua, buatlah poligon frekuensi untuk data tersebut. Yang ketiga, buatlah ogif frekuensi kumulatif, kurang dari dan lebih dari. Dan tentukan berapa banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah 80. Nah, kita bisa menjawab contoh soal ini menggunakan Excel. Berikut caranya. Yang pertama, kita akan mengerjakan histogram terlebih dahulu. Caranya, kita pindahkan data yang kita punya tadi ke dalam Excel. Di sini saya sudah memindahkannya. Kalian bisa lihat sendiri. Datanya sama dengan data yang ada di PowerPoint tadi, yaitu ada nilai dan frekuensi, yaitu nilai 50 sampai 59 dengan frekuensi 15 orang.
Lalu untuk membuatnya menjadi berbentuk histogram atau berbentuk menjadi diagram batang, caranya kita blok dulu semuanya nih. Nilai dan frekuensi kita blok, lalu kita tap insert. Kita pilih kolom. Di sini saya pilih yang 3D kolom. Dan boom. Dan histogramnya sudah jadi. Di sini tinggal dirapi-rapiin aja, tinggal digeser-geser. Sini saya geser menjadi dekat dengan datanya tadi, dan histogram kita atau diagram batang kita sudah jadi. Nah, yang terakhir yaitu kita akan mencari OGIF-nya. Caranya masih sama, yaitu menggunakan data yang ada di PowerPoint tadi. Bedanya kita menggunakan data tambahan, yaitu dari range awal, range akhir, nilai tengah, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Yang pertama kita akan mencari range awal. Range awal ini yaitu angka pertama yang ada pada nilai, yaitu nih 50, 60, 70 dan seterusnya. Kita ketik di sini 50, 60, 70 dan seterusnya. Nah, kalau range awal tadi dia nilai depan atau nilai pertama pada nilai, kalau range akhir dia nilai akhir atau nilai yang ada pada belakangnya. Jadi ini nih 59, 69, 79, 89 dan 99. Kita ketik juga di sini. 69, 79 dan seterusnya. Nah, kita kan tadi sudah mencari range awal dan range akhirnya. Sekarang kita cari nilai tengahnya. Rumusnya range awal ditambah range akhir dibagi 2. Kita buat sama dengan range awal ditambah range akhir kita bagi 2. Enter. Lalu kita tarik aja ini ke bawah. Nah, udah. Nah, setelah itu kita akan mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari yaitu yang ini. 15. Kenapa 15? Karena di atas 15 kan nggak ada data lagi. Makanya frekuensi kumulatif kurang darinya 15. Nah, untuk ini kolom kedua bagaimana? Kita tambah. Jadi setiap kolomnya itu dia ditambah. Jadi kalau kolom kedua dia 15 tambah 9, di kolom ketiga dia 15 tambah 9 11, di kolom keempat dia 15 tambah 9 tambah 11 tambah 10. Di kolom terakhir ditambah semua, 15 tambah 9 tambah 11 tambah 10 tambah 5. Kita buat sama dengan 15 ditambah 9. Enter. 15 ditambah 9 ditambah 11. Enter. Maaf guys, ada kesalahan. Di kolom ketiga kita buat juga sama dengan 15 ditambah 9 ditambah 11. Enter. Sama dengan 15 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 10. Enter. Sama. Terakhir kalian bisa lihat sendiri. Nah, frekuensi kumulatif kurang darinya kan sudah kita cari. Sekarang kita cari frekuensi kumulatif lebih darinya. Yaitu kita ambil yang 50. Kenapa 50? Karena yang lebih besar dari 50 di sini kan nggak ada. Cuma 50 paling besar. Jadi 50-nya kita pindahin aja, nggak usah dicat pakai rumus. Nah, untuk kolom keduanya tinggal kita kurangin aja. Jadi, kalau tadi kita tambah semua, ini kita kurang satu-satu. Jadi di kolom kedua itu sama dengan 15 ditambah 9 tambah 10 tambah 11 tambah 10. Stop.
Ini sama, kalian bisa lihat sendiri. Sini, di bawah. Nah, ini kan kita sudah selesai mencari frekuensi kumulatif kurang dari sama frekuensi kumulatif lebih darinya. Nah, untuk membuat OGIF-nya, frekuensi kumulatif kurang dari sama frekuensi kumulatif lebih darinya kita blok. Lalu kita pilih yang ini, insert. Lalu kita pilih yang lain sama kayak yang polygon tadi. Kita pilih yang ini. Dan klik. OGIF-nya sudah jadi. Tinggal kita rapiin dan kita geser. Sini saya geser menjadi di sebelah datanya. Dan OGIF kita sudah jadi. Sekian dari video kami, maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dan sampai jumpa. Bye-bye. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.